Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani Hasnahairia dengan NIM E2010678 asal Universitas Juanda Bogor yang saat ini sedang mengikuti pertukaran mahasiswa di Universitas Surya Kencana Cianjur. Di sini saya akan sedikitnya mereview materi hukum pidana pertemuan kelima pada Senin 11 Oktober 2021 yang dimana membahas bab 4 tentang hubungan sebab akibat atau kausalitas. Yang pertama, tujuan dari ajaran sebab akibat yaitu untuk menentukan hubungan antara sebab akibat, yang berarti menentukan ada atau tidak adanya tindak pidana. Yang kedua, untuk menentukan pertanggungjawaban seseorang atas suatu akibat tertentu yang berupa suatu tindak pidana. Ajaran kausalitas merupakan unsur objektif dari tindak pidana karena terdapat di luar diri pelaku, yaitu yang berupa perbuatan. Dalam rumusan delik ditentukan adanya unsur akibat dari suatu perbuatan, maka untuk menentukan unsur perbuatan yang menimbulkan akibat itu dipergunakan ajaran sebab akibat. Kemudian yang kedua ada teori-teori ajaran sebab akibat atau kausalitas. Yang pertama ada teori conditio sine qua non atau teori ekivalensi atau teori syarat mutlak atau Bedingungsteori. Berasal dari von Bury atau Jerman, tiap syarat adalah sebab dan semua syarat mempunyai nilai sama. Karena apabila satu syarat tidak ada, maka akibatnya akan lain. Baik syarat positif maupun syarat negatif, sama-sama sebagai penyebab timbulnya akibat, sehingga jika salah satu syarat tidak terpenuhi, maka akibat konkretnya lain pula. Kebaikan teori ini adalah mudah diterapkan tetapi menimbulkan masalah karena terlalu luas lingkup berlakunya pertanggungjawaban pidana. Kesulitan teori ini adalah terlalu membentang ke belakang sehingga tanpa batas. Kedua ada teori individualisasi, yaitu teori yang mengadakan pembatasan antara syarat dengan sebab secara pandangan khusus atau mengindividualisasi, yaitu secara konkret mengenai perkara tertentu saja dengan mengambil pendapat sesudah kejadian atau post factum atau incorrecto dalam menentukan akibat dari sebab dilihat dari rangkaian syarat itu dilihat sendiri-sendiri. Tokoh atau penganut teori individualisasi adalah yang pertama yaitu Bigmeyer, yang mengemukakan bahwa sebab adalah syarat yang paling kuat. Kesulitannya adalah menentukan faktor yang paling kuat itu apa ukurannya. Yang kedua ada Binding, mengemukakan bahwa sebab adalah dari suatu akibat adalah faktor yang menahan atau negatif dari serangkaian faktor yang unggul atau positif. Yang ketiga ada teori generalisasi. Teori ini melihat peristiwa kejadian sebelum kejadian atau antefaktum atau in abstracto, yaitu serentetan syarat yang merupakan perbuatan manusia dapat menjadi akibat dari suatu peristiwa, yaitu dilihat dari perhitungan yang layak atau pengalaman hidup yang umum terjadi. Menurut teori ini harus dicari sebab yang sama untuk dapat menimbulkan akibat yang bersangkutan. Oleh karena itu, teori ini disebut teori adekuat. Ukuran dari teori ini adalah keadaan atau kebiasaan sehari-hari dari kejadian yang muncul. Persoalannya adalah apa yang menentukan bahwa sesuatu sebab itu layak atau cocok untuk menimbulkan akibat. Untuk itu diperlukan ukuran yang didasarkan pada yang pertama penentuan subjektif. Yang dianggap sebab adalah apa yang oleh pelaku dapat diketahui atau diperkirakan bahwa apa yang dilakukannya itu secara umum dapat menimbulkan akibat seperti itu. Jadi pandangan atau pengetahuan pelaku lah yang menentukan akibat dari suatu sebab. Tokoh pandangan ini adalah von Kris. Yang kedua ada penentuan objektif. Yang dianggap penentu atau sebab adalah keadaan atau kejadian adalah pengetahuan hakim yang didasarkan pada suatu keadaan secara umum dapat diketahui. Teori kausalitas dari von Kris atau teori adekuat atau kausalitas adalah bukan dari kausalitas yang murni, karena
Yang menjadi ukuran sebab dari suatu akibat adalah pengetahuan pelaku yang dapat mengira-ngira atau membayangkan akan terjadinya suatu akibat. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.